Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, sebelumnya nama Bapak Hafiz Ansari Hasibuan. Mulai hari ini Bapak akan menjadi guru kalian pada mata pelajaran akuntansi, dan Bapak merasa senang dan bangga bisa bertemu serta belajar bersama kalian semua. Dan Bapak berharap selama proses pembelajaran nanti kita bisa saling menghargai, saling membantu dan bekerjasama dengan baik agar suasana belajar menjadi nyaman, aktif dan menyenangkan. Saya juga ingin kalian jangan takut untuk bertanya dan berpendapat ataupun mencoba hal-hal baru dalam belajar. Jadi saya sebagai guru baru di sekolah ini, saya berharap kita bisa membangun hubungan yang baik seperti keluarga di kelas ini. Saya percaya setiap siswa dan siswi memiliki potensi dan kemampuan yang hebat jika mau berusaha dan disiplin dalam belajar. Semoga kedepannya kita dapat belajar bersama dengan semangat dan mencapai hasil yang terbaik. Baiklah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran akuntansi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa pada Yulika. Silakan untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama. Kayaknya masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Yang dimana tadi Bapak sudah memperkenalkan diri Bapak. Kan ini Bapak belum semuanya kenalkan, karena kan Bapak pasti guru baru di sini kan. Jadi mulai dari ujung kiri Bapak bisa diperkenalkan namanya. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Putri. Perkenalkan, nama saya Yulika. Nama saya Yulika. Perkenalkan, nama saya Najwa, Pak. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya sudah memperkenalkan diri, yang dimana untuk mempererat antara berkomunikasi kita yang akan datang nanti. Baik, langsung saja kita mulai mata kuliah kita, tapi mata pelajaran kita. Tapi sebelum itu kira-kira kayaknya Bapak mau ngasih SPP sama kalian, yang dimana SPP itu ketika Bapak bilang kelas SMK, kalian bilang belajar. Ketika Bapak bilang guru, kalian bilang. Ketika Bapak bilang kelas SMK, kalian bilang hebat. Ketika Bapak bilang guru belajar, kalian bilang semangat. Ketika Bapak bilang sukses, kalian bilang pasti. Apakah bisa disimak? Enggak, Pak. Oke, sekali lagi ya. Ketika Bapak bilang SMK, kalian bilang hebat. Ketika Bapak bilang belajar, kalian bilang semangat. Ketika Bapak bilang sukses, kalian bilang pasti. Tapi sambil tangannya begini semuanya ya. Ya. Disuruh, Pak.
Hebat. Sambut semangat. Bapak ulang ya. Untuk Bapak bilang SMK, kalian bilang hebat. Nah, ya itu seperti di Wida ya. Nah, ketika Bapak bilang belajar, kalian bilang semangat. Ketika Bapak bilang sukses, kalian bilang pasti. Paham teman-teman? Oke, baik. Kita mulai ya. SMK. Semangat. Balik dong, hebat. Oke. Bapak ulang ya. Ketika Bapak bilang SMK, Hebat. ketika Bapak bilang belajar, Semangat. ketika Bapak bilang sukses, Pasti. ya itu supaya istilahnya untuk motivasi kita sebelum belajar dan supaya semangat itu sebelum masuk ke materi yang akan kita pelajari. Baik, yang dimana materi kita yang pada pagi hari ini yaitu tentang konsep dasar akuntansi. Jadi sebelum kita memulai, ya silakan masuk. Oke, sebelum kita memulai untuk membahas konsep dasar akuntansi, di sini siapa yang tahu kira-kira apa itu konsep dasar akuntansi dan apa itu akuntansi? Dengan guru sebelumnya kan kalian sudah mempelajari gitu kan? Ada yang tahu? Oke, baik. Kalau lupa, jadi kita bahas dulu dari awal itu supaya mengenal akuntansi itu, yaitu akuntansi. Akuntansi itu adalah seni pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran segala transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dan kemudian menafsirkan hasilnya. Jadi akuntansi itu adalah seni dalam pencatatan. Jadi kalian ini istilahnya dalam artian orang-orang yang berseni dalam pencatatan akuntansi dan pengelompokan serta pengikhtisaran. Oke, baik. Kita lanjut ke pengertian akuntansi juga. Tapi menurut beberapa lembaga yang ada di negara-negara ini, yang pertama itu Bapak jelaskan American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA. Jadi menurut mereka itu akuntansi adalah suatu pencatatan dengan suatu cara tertentu yang dinyatakan dalam uang, transaksi dan peristiwa paling tidak mengenakan karakter keuangan dan penafsiran hasil. Jadi menurut Bapak ini suatu pencatatan yang dimana pencatatan itu tidak merupakan cara dia merupakan cara tertentu menurut lembaga American Institute of Certified Public Account. Jadi mereka itu paling tidak mengenal karakter keuangan dan penafsiran serta hasil gitu. Yang kedua itu American Accounting Association. Jadi menurut American Accounting Association ini, akuntansi adalah proses mengidentifikasi ataupun mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, yang ketiga itu pengertian akuntansinya yang menurut lembaga Accounting Principles Board atau APB. Jadi menurut mereka akuntansi itu adalah suatu aktivitas yang berfungsi untuk menghasilkan informasi yang bersifat kuantitatif, terutama tentang keuangan dari suatu entitas ekonomi yang dimaksud mereka ini
jadi menurut mereka itu untuk dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan yang dianggap memiliki dasar yang kuat yang dibandingkan dengan pengambilan pilihan alternatif lainnya. Oke, kita langsung masuk ke bidang-bidang akuntansi dan karakter laporan keuangan. Tapi sebelumnya kita masuk ke situ, apakah ada yang mau dipertanyakan ke Bapak tentang pengertian akuntansi? Apakah sudah cukup jelas? Oke, baik, kalau memang jelas, kita lanjut ke bidang-bidang akuntansi dan karakteristik laporan keuangan. Nah, adakah yang tahu apa saja itu bidang-bidang akuntansi? Ada yang tahu? Oke, Pak. Oke, anak Bapak. Jadi bidang-bidang akuntansi itu, yang pertama itu yang harus kita ketahui itu akuntansi keuangan atau financial accounting. Yang kedua itu akuntansi manajemen atau bisa disebut manajemen accounting, dan yang ketiga itu accounting ekonomi atau ekonomi accounting. Jadi yang bisa kita ketahui dari bidang akuntansi ini, kita bahas dulu apa sih pengertian akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu merupakan akuntansi yang berhubungan dengan pelaporan keuangan yang terutama ditujukan kepada pemakaian eksternal ataupun pihak di luar perusahaan. Selain itu, perusahaan keuangan ini digunakan oleh pemimpin tertinggi perusahaan eksekutif manajemen sebagai pertanggungjawaban ataupun kepada para pemegang saham atas pengelola perusahaan. Jadi itu pengertian dari akuntansi keuangan. Untuk pengertian akuntansi manajemen, menurut Bapak yang sudah Bapak paparkan ke materi Bapak, akuntansi manajemen itu adalah akuntansi yang berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pemakaian eksternal ataupun internal atau pihak manajemen perusahaan. Jadi akuntansi manajemen itu lebih detail dibandingkan melaporkan efektivitas penggunaan biaya pada kegiatan operasional perusahaan. Akuntansi manajemen tidak terkait dengan standar akuntansi atau bisa disebut dibilang SAK. Jadi melainkan berdasarkan sistem akuntansi dan kebijakan manajerial dari masing-masing perusahaan. Ini anak murid kita juga. Iya, Pak. Silakan, Pak. Oke, apa alasannya untuk tambah? Kita tadi masuk jam 10.30. Sekarang kamu sudah telat, setelahnya 28 menit. Jadi kira-kira pada temannya oke, kalau untuk dia kita suruh ini aja ya, biasanya berdiri dulu untuk sementara kan. Tapi tidak efisien sih kalau kamu untuk berdiri, ya udah Bapak persilakan aja kamu memilih untuk duduk. Tapi kalau untuk Bapak kan sebanyak 28 menit itu kalau duduk kan tidak terlampau gitu kan. Kira-kira apa menurut dia ini nanti? Kalau mandi itu terlalu tidak etis kalau menurut saya ya. Kalau teman-teman dia
bilang ya. Oke, gimana menurut dia? Oke, baik, kita dengarkan teman kita yang terlambat. Dia mau bebas boleh. Apa ya? Oke, terima kasih. Nggak apa-apa lah. Bukan Pancasila. Iya. Oke, gini, Bapak kasih satu pertanyaan untuk nama kamu siapa? Nama saya Siti Askia. Oke, kepada Siti Askia, Bapak kasih pertanyaan. Sebelumnya kan sebelum Bapak masuk, kalian sama Ibu Dumaria ya sebelumnya ya. Iya, Pak. Masuk. Jadi Bapak kan di sini masih baru di hari pertama ini sebagai guru baru di sekolah kita ini. Jadi sebelumnya kan perkenalkan nama Bapak Hafiz Syariah Sibuan. Jadi untuk pertanyaan yang akan Bapak kasih kepada Siti Askia, apa saja bidang-bidang akuntansi yang kamu ketahui? Oke, apakah coba diulang? Akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, Terus? pajak, biaya, anggaran, jadi sih Pak. Itu aja. Oke, baik, terima kasih. Lain pada Siti Askia, lain kali Bapak harap sih jangan terlambat lagi. Istilahnya kan, apa salahnya kita untuk mendisiplinkan diri kita, kan gitu kan? Oke, baik, silakan. Iya, Pak. depan kok telat. Oke, langsung saja kita masuk ke bidang akuntansi yang secara umumnya. Jadi yang pertama itu bidang akuntansi berdasarkan tujuan, dan yang kedua itu bidang akuntansi berdasarkan profesi. Nah, dari mana bidang akuntansi itu berdasarkan tujuan itu? Yang pertama itu akuntansi keuangan, yang kedua itu akuntansi manajemen, yang ketiga itu akuntansi biaya, yang keempat itu akuntansi pemeriksaan, dan yang kelima itu akuntansi perpajakan, dan yang keenam itu akuntansi pemerintah, yang ketujuh itu akuntansi anggaran, dan yang kedelapan itu sistem akuntansi, dan yang kesembilan itu akuntansi sosial. Nah, adapun bidang akuntansi berdasarkan profesi, jadi yang pertama itu akuntansi publik, dan yang kedua itu akuntansi intern, dan yang ketiga itu akuntan pemerintahan, dan yang keempat itu akuntan pendidikan. Apakah sampai di sini cukup jelas anak-anak Bapak semuanya? Sudah Pak. Oke, baik, kita langsung masuk ke karakteristik laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu merupakan sebuah pencatatan informasi keuangan yang terdapat pada suatu perusahaan yang dapat membantu menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Jadi karakteristik laporan keuangan itu selain dari penjelasan Bapak, apa yang bisa kalian cerna dari penjelasan tentang karakteristik laporan keuangan? Ada yang bisa? Iya, selain dari penjelasan Bapak, yaitu laporan keuangan merupakan sebuah catatan
informasi keuangan yang terdapat pada suatu perusahaan yang dapat membantu menggambarkan kinerja perusahaan. Apakah ada yang lain yang bisa kalian paparkan? Oke, baik. Pada Juwita agak kuat sedikit suaranya. Karakteristik keuangan perusahaan itu ada beberapa, Pak. Yang pertama itu karakteristik kualitatif fundamental, terus kualitatif peningkatan. Cuma dua itu aja, Pak. Cuma dua itu aja. Kualitatif apa saja tadi? Pendekatan, Fundamental sama peningkatan. oh, peningkatan. Baik, terima kasih Juwita ya. Oke, langsung kita masuk lagi ke standar akuntansi keuangan SHK tahun 2024 mengenai karakter kualitatif yang dimana laporan keuangan. Jadi yang pertama itu standar akuntansi keuangan atau SHK 2024. Yang pertama itu yang dapat dipahami, yang kedua itu relevan, yang ketiga itu keandalan, dan yang keempat itu dapat dibandingkan. Nah, jadi itulah mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan. Jadi untuk pengguna informasi akuntansi, jadi yang penggunanya itu atau bisa kita sebut pemakai informasi akuntansi, yang pertama itu wajib kita ketahui bagian internal dan bagian eksternal. Yang dimana pemakaian internal itu pemimpin perusahaan, dan yang kedua itu direktur dan manajer keuangan, dan yang ketiga itu direktur operasional dan manajer pemasaran, dan yang keempat itu manajer dan supervisor produksi. Sedangkan eksternal itu sudah dapatlah digambarkan kalian seperti investor, karyawan, kreditor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Jadi kalau dari pemakaian eksternal ini, investor itu jadi kayak suatu perusahaan. Contohnya kepada teman kita, Siti Askia mempunyai suatu perusahaan. Jadi ketika si Juanda ingin meng-change ataupun gabung perusahaan si Siti Askia, tetapi dengan backup data, itu dinamakan backup data yang ada di perusahaan ataupun statistik perusahaan yang dimiliki Siti Askia tersebut. Itu jadi bagian peraturan yang ada di perusahaan Siti Askia tersebut yang dapat kita pahami. Jadi ya, baik. Silakan. Nyanyi Pak, telat. Terus apa? Berdiri Pak, berdiri. Oke, perkenalkan nama kamu siapa? Oke, Pak, perkenalkan nama saya Dian. Oke, kenapa alasan kamu bisa terlambat? Sedangkan ini sudah telat sebanyak 30 menit. Macet, Pak. Oh, macet ya. Di rumah jauh ya kalau kita ya. Oke. Kira-kira kepada teman-teman kita. Tapi sebelum Bapak suruh duduk gitu kan. Kira-kira sebelum Bapak masuk kan Ibu Maria Simora kan yang masuk. Nah, kira-kira apa saja yang kamu ketahui tentang siapa saja pengguna informasi akuntansi kira-kira? Pengguna informasi ada masyarakat, kreditur, pemerintah. Oke, baik, terima kasih ya kamu skor. Iya, baik, terima kasih kamu Luna. Silakan dulu. Baik, tadi sampai mana? Teman-teman. Oke, dan tadi tidak ada yang menyimak gitu kan. Jadi tadi itu sampai pemakaian eksternal. Pemakaian eksternal ataupun investor itu merupakan suatu
investasi ke suatu perusahaan yang tadi Bapak bilang, contohnya misalnya kayak Siti Askia ini punya suatu perusahaan yang besar, ya kan? Tetapi dengan database Siti Askia dan statistik perusahaan Siti Askia itu tidak menjadi suatu keraguan bagi si Juanda tadi untuk mau menginvestasikan ke perusahaan Siti Askia. Kenapa? Karena kan menurut si Juanda perusahaan Siti Askia ini wah udah cukup besar ini gitu kan. Berarti kan ada feedback yang akan didapatkan kepada si Juanda. Nah, feedback apa? Feedback saham yang diinvestasikannya ke perusahaan Askia tadi. Nah, yang kedua itu karyawan. Kalau bisa di suatu perusahaan, bagi pemimpin ataupun bagi manajer, dia harus bisa memanage keuangan ataupun karyawan-karyawannya. Kenapa? Dari waktu itu sangat berharga bagi suatu perusahaan. Kenapa? Karena kan perusahaan tersebut itu tidak mau istilahnya banyak tugas-tugas pun atau laporan-laporan yang ditumpuk gitu kan. Jadi perusahaan tersebut itu mau bergerak dengan cepat dan melesat tinggi, tetapi dengan karyawannya yang malas-malasan ataupun karyawannya ada yang gencar untuk memang tahu tupoksinya, pasti mereka akan mengikut gitu. Kalau dari sebagian persen karyawan tersebut yang malas-malasan dibandingkan dengan karyawan yang memang aktif dalam dan andil dalam bekerja. Baik, kalau bisa di bidang-bidang akuntansi ini yang dimana kan itu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan serta akuntansi biaya dan akuntansi pemerintahan. Jadi cuma 4 yang Bapak ambil dari 9 yang dari awal Bapak bacain tadi. Yang pertama yang paling terpenting untuk kita akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan dan akuntansi anggaran. Nah, baik, coba kalian cari untuk sekarang ini apa sih pengertian dari akuntansi biaya dan akuntansi pemerintah, akuntansi perpajakan dan sistem akuntansi serta akuntansi sosial. Coba kalian cari, Bapak tunggu selama 5 menit untuk kalian mencarinya. Cari perbandingannya dan cari pengertiannya. Baik, Bapak tunggu ya. Pak, boleh diulang? Oh boleh. Coba kalian cari apa itu pengertian biaya, apa itu pengertian akuntansi biaya, apa itu pengertian akuntansi perpajakan, apa itu pengertian akuntansi anggaran, dan apa itu pengertian sistem akuntansi. Cari pengertiannya dan cari perbandingannya serta contoh yang kalian dapat temui yang nyata. Baik, cukup jelas pertanyaannya. Oke, sudah ada yang dapat? Siapa yang dapat duluan kira-kira?
Yulika, Ini pasal akuntansi yang sering muncul. Baik, empat konsep akuntansi yang sering muncul di SMK. Yang pertama itu akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini cabang akuntansi yang mencatat, menggolongkan, meringkas, dan menganalisis biaya produksi barang atau jasa. Tujuannya buat menentukan harga pokok pengendalian biaya dan bantu pengembalian keputusan manajemen. Ini fokus ke beberapa biaya untuk buat Contoh nyatanya, pabrik sepatu mau dihitung HPP 1 pasang sepatu, dihitung biaya bahan baku kulit, lem, upah, listrik, mesin, sewa pabrik. Hasil HPP 150, jadi harga jual dipatok 250. Akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan ini merupakan akuntansi yang khusus mencatat dan melaporkan transaksi keuangan sesuai aturan pajak yang berlaku. Tujuannya biar perusahaan bayar pajak dengan benar dan enggak rendah. Contohnya itu pada toko online dihitung PPN 11% dari penjualan, PPh 21 untuk gaji karyawan, lalu lapor SPT masa setiap bulan ke DJP online. Yang ketiga itu akuntansi anggaran atau budgeting. Nah, akuntansi anggaran ini akuntansi yang menyusun rencana keuangan masa depan, lalu dibandingkan ke realisasi dengan anggaran dipakai buat kontrol dan evaluasi kinerja. Contohnya itu pada OSIS bikin anggaran acara 17 Agustus dana sebesar 5 juta, setelah acara realisasi 5,5 juta, selisih 500.000 dianalisis, boros dikonsumsi. Yang keempat itu sistem akuntansi. Sistem akuntansi ini merupakan kumpulan prosedur, formulir, catatan, dan alat yang dipakai perusahaan untuk mengolah data transaksi jadi laporan keuangan. Ini mesinnya dalam akuntansi. Contoh nyatanya itu pada toko pakaian aplikasi seperti Accurate atau Mazo, kasir input penjualan ke otomatis jurnal, lalu dibuat ke buku besar, baru muncul laporan laba rugi. Itu sistem akuntansinya. Nah, dalam perbandingan ketiganya itu dalam aspek tujuan, akuntansi biaya itu dihitung HPP dan kontrol biaya. Kalau akuntansi perpajakan patuh aturan pajak, akuntansi anggaran, rencana, dan kontrol keuangan. Lalu pada aspek penggunaan, pada akuntansi biaya itu manajemen internal, akuntansi perpajakan yang perusahaan ditabari dengan Ditjen Pajak, yang akuntansi anggaran itu manajemen internal. Pada perbandingan dalam aspek waktu, kalau akuntansi biaya itu historis dan masa depan. Kalau di akuntansi perpajakan itu historis sesuai masa pajaknya. Kalau akuntansi anggaran itu masa depan, kita perlu juga evaluasi. Perbandingannya dilihat dari aturan. Kalau akuntansi biaya itu fleksibel kebutuhan manajernya. Kalau perpajakan itu kaku, harus ikut undang-undang pajak. Kalau anggaran itu fleksibel, kebijakan internal. Dilihat dari aspek outputnya itu, kalau biaya itu laporan HPP, lalu dianalisis variansinya. Kalau dalam perpajakan itu mesti menggunakan SPT faktur pajak atau e-bukot. Kalau di anggaran itu di laporan realisasi. Hubungannya sama sistem akuntansi itu udah sampai situ aja. udah. Terima kasih kepada ada Bapak Yulika. Enggak, saya Pak. Bukan Bapak. Hah? Iya, kan ada. Terima kasih. Jadi apa yang sudah dipaparkan Yulika itu sudah cukup jelas ya kepada anak bapak semuanya mengenai akuntansi biaya, mengenai akuntansi perpajakan, mengenai akuntansi anggaran serta sistem akuntansi. Jadi
menurut Bapak cukup jelas memang mengenai akuntansi anggaran ini, karena memang anggaran ini sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan contoh nyata yang sudah dibilang Yulika, itu suatu bentuk memanage akuntansi anggaran. Jadi anggaran itu berupa suatu pengeluaran sebenarnya kan. Jadi bagaimana kita bisa memanage atau mencatatkan anggaran atau pengeluaran dari berbagai masukan yang sudah kita dapatkan, ataupun pokoknya dari bagaimana kita bisa memanage lah pokoknya kan. Jadi yang bisa kita ketahui juga ini jadi pegangan menurut Bapak ya, pegangan Bapak selama Bapak menjadi guru akuntansi. Cuma 3 pegangan Bapak selama menjadi guru akuntansi ini, yang dimana menurut pandangan Bilkhaun tahun 2026. Jadi Bilkhaun ini menyatakan bahwa akuntansi itu suatu aktivitas jasa. Jadi fungsinya itu untuk memberikan informasi kuantitatif serta etika ekonomi. Jadi terutama itu yang paling bersifat keuangan yang dimasukkan untuk bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan dalam menentukan pilihan antara serangkaian tindakan alternatif yang ada. Jadi maksudnya Belkawi ini menurut Bapak dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam aktivitas kita di kerjaan ataupun di perusahaan seperti Bapak ini guru. Jadi menurut pernyataannya itu kita untuk mengambil suatu keputusan apalagi tentang ekonomi itu harus memang betul-betul kita urai gitu. Jadi jangan hanya sebatas mengambil keputusan, tapi kita tidak memikir untuk depannya bagaimana gitu. Jadi kita itu harus memang betul-betul kita rangkai atau kita urai sebelum kita mengambil keputusan ekonomi. Jadi itulah sebagai pegangan ataupun Bapak menjadi guru untuk akuntansi ini. Yang kedua itu menurut WR atau Bapak menyebutnya WRD. Jadi WRD ini yang pertama itu W-nya itu Warren, yang kedua itu River, dan yang ketiga itu Lutz. Tahun 2007 menurut ketiga ini WRD ini menyatakan bahwa akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan ke para pemakai laporan keuangan mengenai aktivitas perusahaan. Seperti yang Bapak bilang tadi, investor ataupun manajer di suatu perusahaan, mereka itu memang sangat dekat kayak seperti Bapak bilang tadi. Nggak mungkin investor itu bisa mau ataupun dia bergabung ke dalam suatu perusahaan, tidak akan mau kecuali dia tidak melihat dengan database perusahaan-perusahaan yang tersebut. Dengan investor melihat informasi ataupun data-data yang ada di perusahaan, jadi investor kan bisa tertarik dengan perusahaan yang akan dia masukkan dana investasinya. Dengan itu kan sebuah investor bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari hasil saham yang sudah diinvestasikannya di suatu perusahaan. Nah, yang ketiga itu Charles D. Horton ataupun Walter T. Harris menurut
tahun 2007. Jadi kalau Bapak itu melihat pernyataan mereka ini, yang dimana pernyataan itu menyatakan bahwa akuntansi ialah suatu sistem informasi yang mengukur dan mampu kegiatan bisnis dan memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasil kepada para pengambil keputusan. Contohnya itu seperti manajer. Jadi kalau menurut Bapak ini, kenapa Bapak letak di ketiga? Karena cukup, menurut Bapak cukup cukup efisien sebenarnya, tapi urutan ini sangatlah yang ketiga Bapak letak di pegangan hidup Bapak ini, yang dimana menjadi guru akuntansi ini. Karena dari pernyataan mereka ini kan, bagaimana kita langkah-langkah untuk mengatur sistem informasi, mengukur sistem ekonomi ataupun kegiatan bisnis, serta bagaimana memproses dan menjadi laporan, dan serta komunikasi. Jadi ini sudah sebenarnya sih menurut Charles ataupun Warren President ini ataupun Bill Cowley. Yang pertama Bill Cowley, yang kedua itu Warren President ini, itu sudah cukup merangkai dari apa yang dibilang si Charles David dan Walter Harris ini ya. Karena kan mengukur kegiatan bisnis, memproses data menjadi laporan, serta mengkomunikasi hasilnya kepada para pengambilan keputusan. Ya, itu sih sudah cukup mengefisiensi menurut Bapak. Jadi setelah dari pengertian serta pengertian akuntansi menurut lembaga dan pengertian akuntansi menurut beberapa ahli dan bidang-bidang akuntansi dan karakteristik laporan keuangan, menurut Bapak itu bidang-bidang akuntansi itu kan sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mengatur keuangan akuntansinya, dan bagaimana kita mengatur manajemen keuangan akuntansi kita. Jadi di sini kenapa kita membahas di awal tentang konsep dasar akuntansi? Karena sebelum kita membahas materi-materi yang akan datang, itu kan tidak berefisiensi kalau kita tidak membahas tentang konsep dasar akuntansi. Kita nggak tahu loh bagaimana konsep awal dasar akuntansi itu sebelum kita mau melangkah ke materi berikutnya. Dan dimana materi berikutnya itu tentang pencatatan ikhtisar dalam laporan laba rugi. Dan tidak mungkin kita tidak mengenali dasar-dasar akuntansi dalam mau mengelompokkan ataupun pencatatan dalam ikhtisar laba rugi kan. Jadi kalau menurut Bapak sih, sebelum kita memulai dan mengetahui akuntansi ini memang cukup sangat penting kalau menurut Bapak dalam kehidupan. Karena kan kalau dalam kehidupan ini memang di mana-mana sedikit uang, betul tidak? Jadi kalau menurut Bapak itu tidak terlepas dari keuangan, yang dimana tadi yang Bapak bilang akuntansi keuangan. Nah, kalau untuk mengatur uang itu bagaimana sih kita untuk memanajemenkan akuntansi keuangan diri kita ataupun perusahaan yang sudah cukup besar gitu kan? Ya kalau menurut Bapak sih sudah cukup relevan sebenarnya dari hasil pengertian dan serta paparan menurut Bapak berapa ahli ya. Oke, di sini Bapak mempunyai soal yang dimana akan
Bapak dikte soalnya untuk dijawab, tapi ini Bapak mau dia itu kita berapa orang? Ada 7 ya, 7 orang. Yang satu 3 orang, satu kelompok itu 3 orang, atau satu kelompoknya lagi 4 orang, atau mau individu atau gimana menurut kalian? Mau kelompok atau individu? Kelompok aja Pak. Kelompok aja. Oke, kelompoknya Bapak pilih sendiri atau kalian yang memilih? Kami Pak. Oke, kalian yang memilih. Dengan waktu yang Bapak kasihkan sebanyak soal 10 menit, langsung dijawab kalau Bapak mau. Jadi kita di kelas ini supaya manajemenkan waktu gitu kan. Oke, untuk soalnya jelaskan soal yang pertama untuk dijawab ya. Jelaskan pengertian akuntansi menurut pendapatmu sendiri. Benar-benar sih Pak. Ya, itu berkelompok ya. Berarti kan si Putri masuk ke kelompok Wanda dan Diandra, dari Yulika sampai ke Cindy Aslia. Pokoknya Pak, Oke. menurut kami akuntansi itu seperti menerjemahkan seluruh aktivitas dan transaksi keuangan sebuah bisnis menjadi sebuah cerita yang jujur dan terstruktur. Ia bukan sekedar urusan hitung-hitung angka atau mencetak nota, melainkan sebuah sistem navigasi yang mengubah data mentah menjadi informasi berharga. Dengan akuntansi, kita bisa tahu dari mana uang berasal, kemana ia pergi, serta bagaimana kondisi kesehatan finansial kita saat ini untuk mengambil keputusan terbaik di masa depan. Itu menurut pendapat kelompok kalian. Ya, Pak. Yang Bapak tanyakan kembali kepada kelompok kalian dengan hasil paparan yang kamu berikan, yang dari pertanyaan Bapak tadi, apa inti utama yang dapat kamu simpulkan? Keren Pak. Inti utamanya itu Pak, akuntansi sebagai alat komunikasi dan navigasi bisnis Pak. Bukan sekedar pencatatan angka, melainkan mengubah data keuangan mentah menjadi sebuah transaksi yang jelas agar kita bisa memahami kesehatan keuangan kita saat ini. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang Bapak sebut tadi waktu penjelasan, akuntansi ini tidak hanya pencatatan dan pengelompokan atau kebesaran, tapi berkomunikasi serta apa tadi? Berkomunikasi serta negotiation kan? Itu sangat penting di dalam akuntansi. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Mengapa akuntansi sangat penting bagi sebuah perusahaan atau usaha? Sekali lagi Bapak ulang ya. Mengapa akuntansi sangat penting bagi sebuah perusahaan atau usaha? Bapak tunggu 5 menit. Pak, repeat dong. Kayak Pak. Oke. Mengapa akuntansi sangat penting bagi sebuah perusahaan atau usaha? Kenapa? Karena menjadi alat navigasi utama untuk mengukur kesehatan finansial dan menentukan arah masa depan seorang pebisnis. Tanpa akuntansi, sebuah perusahaan berjalan tanpa arah, tanpa mengetahui apakah mereka menghasilkan keuntungan atau kerugian secara nyata. Oke, baik. Jadi itu memang sangat penting dan tidak terlepas dari perusahaan berarti ya menurut kelompok kalian ya. Iya Pak. Oke.
Seingat Bapak, ketua kelas di kelas ini siapa? Diandra. Oh, dia kelas. Jadi tolong dicatat teman-temannya ya, yang bertanya-bertanya ini supaya Bapak akan mengasih nilai untuk kedepannya. Siapa sih yang memang aktif di kelas kita dan siapa hanya bermain dan foto-foto saja di kelas kita ini, bukan? Oke, baik. Soal yang ketiga itu sebutkan dan jelaskan 3 contoh aset harta yang dimiliki perusahaan. Tapi Bapak minta jawabnya itu di depan ya. Ya. Soalnya sebutkan dan jelaskan 3 contoh aset harta yang dimiliki perusahaan. Yang pertama itu ada kas, di mana kas adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan baik yang ada di tangan maupun di bank. Kas digunakan untuk membayar kebutuhan operasional perusahaan seperti gaji, listrik, dan pembelian barang. Yang kedua itu ada persediaan barang, yang dimana persediaan barang adalah barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi. Contohnya pada toko pakaian, stok baju yang ada di gedung termasuk aset karena memiliki nilai ekonomi. Dan yang terakhir itu ada peralatan atau mesin, yang dimana peralatan dan mesin adalah aset tetap yang digunakan untuk membantu kegiatan usaha perusahaan. Contohnya komputer, kendaraan operasional atau mesin produksi. Aset ini digunakan dalam jangka panjang untuk menghasilkan pendapatan. Sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih dari kelompok 2 untuk yang lainnya. Jadi Saya udah Pak. ya enggak sebentar diri dulu makanya Bapak dapat kamu paparkan dari hasil jawaban yang kamu berikan. Sebenarnya Bapak sudah cuma 3 yang jadi memang sih dari hasil Bapak itu memang sudah bagus. Coba Bapak mau di kelas kita ini kan supaya tidak istilahnya menjawab itu memang dari hasil ide dan yang sudah dipelajari dari sebelum-sebelumnya sama Ibu Dumaria Sukumora dan sampai sekarang ini Bapak. Coba Bapak ingin coba simpulkan dulu tanpa melihat api dari hasil pemikiran sendiri, coba. HP-nya taruh sini HP-nya. Diam lah. Baik. Jadi, kas persediaan operasional atau peralatan itu merupakan ternyata ya kalau jangan kau tengok itu terus kau sudah nanti kau tengok ini suka
supaya tidak hanya disampaikan api-api doang. Oke, jadi aset kan sudah ada. Jadi aset lancar yang pertama itu dia itu kan kas persediaan dalam. Kemudian Kalau dari pertanyaannya yang dibahas cuma dengan ini ya Bapak ulangi, sebutkan dan jelaskan 3 contoh aset harta yang dimiliki perusahaan. aset harta. Iya. Aset harta itu loh. Kan yang pertama kan aset. Aset kan ada 3. Yang lancar, kas persediaan. Ya. Kemudian aset tetap bangunan mesin. Iya. Yang tidak berwujud itu ada hak paten, baru hak cipta. Nah, itu. Baik. Jadi kalau dari perannya teman kamu kemudian apa kan? Ya kan nggak menjelas, dia juga ributkan nggak dijelaskan ya. Apa yang kamu bisa dapat dimengerti? Iya. Ya, dengan cuma gini ya. Cuma gini, dengan apa yang sudah disebutkan kepada dia? Jangan bilang, kan tadi Bapak bilang sebutkan dan jelas. Iya. Sebutkan dan jelas. Cuma menyebutkan aja Pak. Iya, Apa yang mau dijelaskan itu berarti ada apa yang mau dijelaskan? iya jelaskan itu apa? Ya, jelaskan itu apa? Apa tadi yang Oke, kalau Bapak mau di sini. Bapak nikah nggak ada. Oke, Bapak mau. Dulu ada berapa? Dengan yang sudah disebutkan teman kamu dia kalau bisa kamu menjelaskan. Ya kan tadi saya minta bantuan ya. Iya. Tetapi dalam hasil yang sudah dibantu dengan disebutkan apa kalau kamu Denver, kamu bisa dapat penjelasan apa itu gas, apa itu. Iya Pak. Oke, kepada Iya dari coba jelaskan. jelaskan itu Apa yang apa? dijelaskan kas? Ya. Kas itu adalah Sama dari mau bilang juga. Gas, kas itu adalah uang tunai untuk mengarahkan uang keluar, uang masuk. Kemudian dari persediaan. Persediaan adalah barang atau apa ya? Barang atau iya barang. Baru apa lagi tadi? peralatan, Aset tetap ya? aset Bangunan lancar, aset. tetap, Aset tetap itu bangunan apa? kita Dua kali gedung baru mesin kalau di ya mesin peralatan. Terus tidak berwujud hak paten atau hak cipta. Kayak PT. Kan? Tahu what PT? Kalau nggak tahu, coba dari dulu. Pak. oke baik, terima kasih silakan dulu. Baik, terima kasih ya Deka sudah menjelaskan. Oh, boleh duduk, ini salah. Ya kan ini kerasa lagi, kau dia kan? Sini kan? Sini dong, sini. Baik, sudah dijelaskan ya itu. Kas itu uang tunai. Ya, persediaan itu barang. Habis itu peralatan itu mesin gitu kan. Habis itu apa tadi? Enggak itu hak paten ya gedung. Habis itu PT itu apa tadi? Cipta. Hah? Hak cipta. Ya, jelaskan. Jadi kita memungkinkan kamu tidak sebenarnya kalau seperti apa gitu. Jadi kalau menurut Bapak, coba menjawab itu dengan kamu sendiri. Ini bukan hanya untuk Asia saja ya, tapi untuk anak Bapak semuanya gitu. Ya, oke silakan dulu. Terima kasih kepada Asia. Oke, soal selanjutnya untuk Bapak itu
Apa yang dimaksud dengan kewajiban ataupun utang dalam akuntansi? Berikan contohnya. Oke, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Kelompok 1. Kelompok 2. Putri Pak. Oke, kepada Putri. Kewajiban atau utang dalam akuntansi adalah tanggung jawab perusahaan untuk membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lain akibat transaksi yang telah terjadi sebelumnya. Utang biasanya harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Contohnya itu kalau utang usaha, utang kita kepada supplier karena kita mau membeli barang secara kredit. Kalau utang bank, pinjaman perusahaan dari bank yang harus dibayar kembali beserta bunganya. Utang gaji itu kayak kita membayar gaji ke karyawan yang belum kita bayar, yang belum kita kasih. Oke, baik. Terima kasih dari jawaban yang sudah dipaparkan dari kelompok 1 itu cukup sangat jelas karena kewajiban adalah utang yang harus dibayarkan perusahaan dengan contoh bank tadi ya, utang bank kan harus dengan tepat waktu kita membayarkan dengan utang bank itu. Karena kalau tidak tepat waktu akan berbunga dan berbunga. Oke. Yang kelima, soalnya itu jelaskan perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Berikan contohnya. Oke, kelompok 2. Kami kelompok dua. Oh, kalian kelompok 2 ya? Kelompok 2 gimana? Kelompok 2, kelompok 1. Iya Pak. Akuntansi keuangan. Apa aja punya? Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang berfokus pada penyusunan laporan keuangan untuk pihak luar perusahaan seperti investor, bank, dan pemerintah. Laporan yang dihasilkan biasanya berupa neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Contohnya, perusahaan membuat laporan keuangan tahunan untuk diberikan kepada investor. Sedangkan akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang digunakan untuk membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan dan mengelola perusahaan. Informasinya digunakan untuk keperluan internal perusahaan. Contohnya, manajer menghitung biaya produksi untuk menentukan harga jual produk. Jadi perbedaannya terletak pada tujuan dan penggunaan informasinya, di mana akuntansi keuangan ditujukan untuk pihak luar, sedangkan akuntansi manajemen untuk pihak internal perusahaan. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 1 yang sudah memaparkan apa itu penjelasan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen serta contoh-contoh. Baik, Bapak akan mengasih terakhir pertanyaan, tapi Bapak mau tidak hanya di depan, tapi Bapak pengen kalian itu menulis di papan tulis yang ada di kelas ini, yang dimana soalnya itu tuliskan persamaan dasar akuntansi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut dari aset plus liabilitas serta modal. Sekian, terima kasih. Aku bertanya Pak.
tuliskan persamaan dasar akuntansi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut, aset, liabilitas, serta modal. Ada spidol kita kira-kira. Sekretaris di kelas ini siapa? Putri, Enggak, aku ada spidol itu pada fakultas. Kasih bercampur dengan satu sakit. Ini aku tetap pada fakultas. Aku tetap pada fakultas. Makin lama ini datang. Terlambat Pak, nyanyi Pak. Tapi mau pulang Pak. Itu di video. Masuk boleh maaf Oke, kau. pada perkenalkan nama kamu siapa? Dimas Manggabean. Dimas Manggabean. Ini sudah cukup telat, sudah sekitar hampir 1 jam juga. Dia teman kalian telat katanya bernama Dimas. Jadi dengan istilahnya telat ini kan setidaknya untuk mengefisiensi kamu, Bapak mau mengasih satu pertanyaan yang kamu tahu Nanya aja. sebelum apa? Pertanyaan itu nyanyi kira-kira. nyanyi. Ya udahlah. Mau nyanyi Pak Dimas? Jangan Pak, pertanyaan aja Pak. Iya, pertanyaan aja. Setujunya kalian pertanyaan saja? Setuju Pak. Oke, setuju. Dengan pertanyaannya, coba yang kamu ketahui tentang konsep dasar akuntansi pada saudara Dimas. Oke Pak. Persyaratan akuntansi. Konsep dasar akuntansi. Oke, jadi akuntansi itu adalah proses mencatat transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan sebagai itu secara historis. Adapun pembagian akunnya dibagi menjadi 6. Yang pertama itu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban bagi menjadi 5. Adapun saldo normalnya itu aset bertambah di debit berkurang di kredit, saldo normalnya itu di liabilitas bertambah di sebelah debit kredit berkurang sebelah debit, saldo normalnya kredit. Ekuitas bertambah di sebelah kredit, saldo normalnya kredit. Pendapatan bertambah di sebelah kredit, saldo normalnya kredit. Dan beban bertambah di debit berkurang di kredit, saldo normalnya kredit. Adapun persamaan data akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Oke, baik. Kalian contoh teman kalian ini, dia menjawab itu tidak menghadapi. Dia memang betul-betul dengan kasih pemikirannya dan apa yang dibilangnya itu memang betul dari pertanyaan saya. Baik Dimas, kamu memang ya istilahnya berpikir secara logika menjawabnya kan. Oke, saya persilakan dulu Dimas. Masih Pak. Iya, sama-sama. Baik, sekian mungkin pertemuan kita pada hari ini. Kira-kira sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, apakah ada yang mau ditanya atau Pas. tentang konsep dasar akuntansi ini? Sudah paham Pak. Oke, kalau memang sudah paham kalian, mungkin materi kita untuk hari Senin depan, mungkin Bapak akan menjelaskan tentang pengelompokan dan pencatatan dan tertib kisaran laba rugi. Oke. Baiklah, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing yang akan dipimpin ketua kelas kita. Cepat Denda. Udah cepat Denda.
Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik kepada Ananda Dimas. Oke, sebelum kita pulang, yang kayak Bapak bilang tadi, ketika Bapak bilang SMK, masih ingat kan? Oke. Oke, Bapak ulangi karena ada rekan-rekan teman kita, istilahnya rekan teman kalian yang ngomong tadi sedikit kesalahan. Bapak ulangi, ketika Bapak bilang SMK, kalian bilang hebat. Ketika Bapak bilang belajar, kalian bilang semangat. Ketika Bapak bilang sukses, kalian bilang pasti. Oke, sama-sama kita mulai ya. Bapak mau agak kuat suaranya ya. Ya Pak. SMK. Semangat. Hebat. Oke, sekali lagi Bapak ulang ya. Ketika Bapak bilang SMK, kalian bilang hebat. Ketika Bapak bilang belajar, kalian bilang semangat. Ketika Bapak bilang sukses, kalian bilang itu pasti. Oke? Ya Pak. Oke Pak. SMK. Hebat. Belajar. Semangat.